Penantang kelas 150cc paling kencang di range harganya. Oke, Ngapan dan Ngapati, mari kita ngobrol bersama membahas Kawasaki yang hobi ugal-ugalan mengobrak-abrik pasar dengan motor sportnya. Kita bahas seri sport imutnya di Indonesia, yaitu Ninja 250 single cylinder. Ya, motor sport imut-imut yang dimiliki Kawasaki ini merupakan salah satu senjata Kawasaki meramaikan pasar motorsport berharga 40 jutaan di Indonesia. Dengan bodi kecilnya yang hampir sama dengan kelas 150cc seperti GSX-R 150 atau CBR 150 dan lebih kecil dari dimensi bodi R15 V3, menjadikan pilihan yang menarik bagi yang suka motor kenceng dengan dimensi yang ramping. Dengan nama super lightweight, artinya bodi motor ini sangat ringan, hanya memiliki bobot isi 151 kg, membuat motor ini jadi yang teringan di gelasnya. Cocok buat yang memiliki postur tubuh tidak terlalu besar untuk bisa merasakan sensasi motor bodi 150 tapi tenaga 250 cc. Rasa jenggat-jenggatnya kagak bohong. Yang beli ini pasti rela menguras lebih banyak uang di rekening untuk mendapatkan performa di atas motor 150 cc. Bodi yang kecil ini bisa menjadi pedang bermata dua, ada yang suka banget dan ada yang tidak suka. Suka banget ini dikarenakan ketika kita membutuhkan motor yang trackable di sirkuit kecil. Kelincahannya bisa meninggalkan lawan-lawannya yang memiliki bodi besar, karena dengan bodi kecil radius putar otomatis menjadi lebih lincah untuk keluar masuk tikungan dan juga menyalip di tikungan kecil. Tenaganya membuat mudah meninggalkan kelas 150cc dan kelincahannya membuat motor 250 2 silinder kewalahan duel di sirkuit kecil. Namun bodi kecil juga bisa menjadi kekurangan sebagai kodrat motor 250cc. Okelah, secara di track adu lincah dan gesit menang dari lawan-lawannya. Namun ketika di jalanan terlihat kurang gagah dibandingkan dengan kelas 250cc lainnya. Karena di jalanan yang terpenting adalah gagah looknya. Di Indonesia, motor firing identik dengan motor Ninja karena bentuknya yang gagah, tapi berbeda dengan Ninja SL Mono ini. Kegagahannya berkurang karena dimensinya yang kecil. Hanya aura sangarnya saja yang terpancar, di mana yang suka trek saja bisa langsung tahu kenikmatan motor kecil dan lincah ini. Tapi ketika digunakan harian, mayoritas memilih mogi look dan kenyamanan. Ini terbukti dari motor yang dipasarkan di Indonesia saat ini. Lama-lama bodinya semakin mengembang. Contohnya, pada kelas 150cc, arah minat bikers di Indonesia suka dengan konsep ala-ala moge. Dengan menggendong mesin KLX 250 dengan sedikit tuningan, motor ini memiliki tenaga di putaran bawah yang terasa sekali hentakannya gas motor trail. Ini bagus buat di trek yang kecil atau track race dengan jarak yang pendek. Namun untuk keperluan harian dengan perjalanan yang cukup jauh terasa sekali. Kalau putaran atas lebih enak dinikmati untuk menunjang kenyamanan. Karena mesin dengan torsi besar Castrol ini membuat getaran yang cukup mengganggu ketika digunakan perjalanan jauh. Memang sih ini motor dilihat dari bentuknya sudah sangat sirkuit abis, bahkan dibandingkan dengan GSX-R 150 sekalipun yang memiliki desain ala-ala Moto3. Ini kelasnya setara dengan KTM RC 250. Di kelas ini pasarnya juga sangat segmented atau hanya orang-orang tertentu saja yang beli dan juga porsinya sangat kecil. Sampai-sampai Kawasaki Motor Indonesia memberikan diskon besar-besaran untuk si Ninja Mono ini dengan harga yang selisih sedikit dibandingkan dengan kelas 110cc. Meskipun sudah dibantu oleh nama besar klan Ninja, penjualan motor ini tetap sedikit sob, karena saat ini lebih banyak yang memilih ke generasi sebelumnya, yaitu Ninja 2 tak yang legendaris itu. Di motor Ninja 2 tak, lebih tuningable dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan mengupgrade Ninja Mono ini. Selain tuningable, Ninja RR masih nyaman digunakan harian sob, karena berbeda dari Ninja Mono yang standarnya saja sudah seperti motor bahan buat balap. Itu terlihat dari joknya yang kecil, stang yang underyoke dengan sudut yang kecil, dan juga bodi yang ramping. Jadi sangat terasa sekali kurang nyaman ketika digunakan harian atau sunmori keluar kota. Setelah beberapa ciri khas keunggulan Ninja Mono seperti yang sudah kita tahu, mari kita bahas kekurangannya. Sama seperti motor lain, Ninja Mono ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, suara kipas radiator yang mengganggu. Bagi mayoritas bikers, suara dari kipas radiator yang kencang membuat kurang nyaman ketika digunakan harian. Rata-rata, orang bahkan tidak tahu kalau radiator di motornya mempunyai kipas untuk mendinginkan air radiator. Kondisi ini berbeda sekali dengan Ninja Mono yang suara kipas radiatornya terasa sekali. Jadi, untuk mereka-mereka yang pemula, langsung memiliki motor Ninja Mono ini akan khawatir dengan bunyi kipas yang sering menyala ini. Selain suara kipas radiator, suara mesin juga cukup kasar, khas mesin trail.
Bagi pecinta trail dan penghobi motor tuning masih bisa mengerti, namun bagi kaum pemula keadaan ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa disebut kaum pemula? Karena motor ini juga dijual dengan harga diskon yang mendekati harga motorsport 150cc. Pasti mereka-mereka ini tidak betah dengan kelemahan Ninja Mono ini. Jadi di range harganya ketika diskon sudah mendekati motorsport 150cc. Jadi di kelas ini cukup banyak pemula-pemula yang baru menggunakan motor firing. Lalu posisi reading dan getaran yang diterima oleh tubuh ketika mengendarai Ninja Mono ini bukan untuk para pemula, harus dibekali dengan pengalaman yang lebih untuk bisa terbiasa dengan kodrat racing style Ninja Mono ini. Jadi buat kamu yang baru mencoba motorsport langsung beli Ninja Mono, lalu ikuti reading jarak jauh dengan teman-teman kalian yang pakai motorsport 150cc, siap-siap aja bakal lebih cepat pegel di sekujur badan. Selain cepat pegel di sekujur badan, uang kalian juga lebih cepat habis untuk merawat motor ini. Karena meskipun bodi kecil seperti 150cc, tetapi perawatan dan partnya tetap gas 250cc yang kualitasnya lebih baik dari 150cc. Otomatis harganya juga terdongkrak naik meskipun part aftermarket atau KW-nya sekalipun bisa lebih mahal dari part ori kelas 150cc. Untuk kamu mending perhatikan hal ini terlebih dahulu sebelum membeli Kawasaki Ninja 250 Mono. Jangan sampai menyesal ketika setelah membeli, karena motor ini tidak seenak motorsport 150cc yang pernah kalian coba. Atau kalian malah ngeluh kalau motor ini boros doang, tapi suaranya tidak sesangar kelas 250 2 silinder. Memang dari dulu suara 2 silinder lebih gurih dari yang 1 silinder. Sebenarnya motor ini khusus buat yang punya motor lebih dari satu atau hanya diperuntukkan untuk trek. Karena kalau buat motor tempur, ngap-ngap lebih memilih menambah sedikit uang untuk ke kelas 250 2 silinder karena biaya perawatannya juga mirip-mirip, atau pilih yang aman-aman saja di motorsport kelas 150cc dengan gaya ala-ala moge didukung dengan fitur lengkap kekinian. Kalau terpaksa ingin mencoba, bisa memilih opsi membeli bekas karena harga motor pasaran ini lumayan hancur. Ya, inilah pembahasan mengenai Ninja 250 SL Mono. Apa nih sob yang kalian tahu selain dari yang saya bahas? Silahkan komen di kolom komentar.